Halo saudara-saudari sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pandangan iman Kristen terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, saya ingin sedikit menjelaskan tentang iman Kristen. Baik, iman Kristen pada dasarnya adalah kepercayaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Iman bukan hanya sekedar percaya dengan pikiran atau logika, tetapi juga melibatkan hati dan tindakan. Dengan iman, kita belajar hidup sesuai dengan kasih dan kehendak Allah, serta menjadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Baik saudara-saudara sekalian, setelah memahami sedikit tentang iman Kristen, sekarang kita akan masuk ke topik utama, yaitu pandangan iman Kristen terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Baik, mari kita mulai dengan penjelasan pertama mengenai bagaimana iman Kristen memandang dan menanggapi masalah-masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan adalah segala bentuk penderitaan, ketidakadilan, penindasan, dan kerusakan yang dialami manusia. Masalah ini muncul karena dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah, sesama, diri sendiri, bahkan dengan alam ciptaannya. Beberapa bentuk masalah kemanusiaan yang sering kita lihat, misalnya ada kemiskinan dan kelaparan, ketidakadilan dan penindasan, kekerasan, peperangan, serta diskriminasi, perusakan lingkungan hidup, bahkan hilangnya rasa kemanusiaan seperti egoisme dan kebencian. Baik saudara-saudara, bagaimana cara iman Kristen memandang masalah kemanusiaan tersebut? Iman Kristen memandang bahwa setiap manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau imago Dei. Artinya, setiap orang punya martabat dan nilai yang harus dihormati. Karena itu, masalah kemanusiaan tidak boleh dianggap remeh, melainkan menjadi panggilan iman bagi kita untuk mewujudkan Allah di tengah dunia. Yesus Kristus sendiri hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan memberi teladan hidup yang penuh kasih, kepedulian, dan pengorbanan bagi sesama. Itulah dasar bagi kita untuk ikut peduli pada sesama. Baik, saudara-saudara sekalian, contoh konkretnya, misalnya ketika gereja turun tangan membantu korban bencana dengan memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Atau ketika komunitas Kristen membuka rumah sakit dan sekolah untuk menolong orang miskin. Bahkan, banyak orang percaya terlibat dalam memperjuangkan keadilan, menolak diskriminasi, dan menyerukan perdamaian. Baik, kesimpulan dari pandangan iman Kristen terhadap masalah kemanusiaan adalah bahwa setiap orang dipanggil untuk hidup dalam kasih, menolong sesama yang menderita, serta menegakkan keadilan, karena semua manusia berharga di mata Allah. Baik saudara-saudari, yang kedua yaitu sikap yang tidak menghargai kemanusiaan. Baik saudara-saudari, sikap yang tidak menghargai kemanusiaan terjadi ketika seseorang merendahkan, menindas, atau tidak menghormati martabat orang lain. Dalam iman Kristen, hal ini dianggap dosa karena bertentangan dengan kasih Allah. Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 12, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Jadi, saudara-saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memperlakukan sesama dengan kasih, bukan dengan ketidakadilan. Contohnya, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada diskriminasi karena perbedaan suku atau agama, ketika terjadi kekerasan atau peperangan, atau ketika manusia diperlakukan hanya sebagai alat keuntungan, misalnya dalam perdagangan manusia, bahkan mengabaikan orang miskin dan lemah pun termasuk sikap yang tidak menghargai kemanusiaan. Padahal, Yesus sendiri menegaskan bahwa apa yang kita lakukan untuk orang kecil dan hina itu sama artinya kita melakukannya untuk Tuhan.
yang terambil dalam Matius 25 ayat 40. Jadi saudara-saudara sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menghadapi masalah kemanusiaan dengan kasih, keadilan, dan penghormatan pada martabat setiap orang. Kita harus meneladani Yesus Kristus yang datang membawa kasih dan keselamatan bagi semua. Mari kita menjadi pembawa damai, menolak diskriminasi, melawan ketidakadilan, dan menegakkan kemanusiaan sebagai wujud iman kita kepada Allah. Baik, kita masuk ke yang ketiga yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam iman Kristen, manusia dipandang sangat berharga karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Seperti tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26-27, artinya setiap orang memiliki martabat, hak, dan nilai yang tidak boleh direndahkan oleh siapapun. Dari dasar inilah lahir nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh iman Kristen. Yang pertama yaitu kasih. Dasar utama kehidupan Kristen adalah kasih. Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," yang terambil dalam kitab Matius 22 ayat 39. Artinya, setiap orang yang dipanggil untuk mengasihi, menolong, dan peduli kepada sesama tanpa membedakan latar belakang. Yang kedua yaitu keadilan. Allah menghendaki umatnya hidup dalam keadilan. Mika 6 ayat 8 berkata, "Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Nilai ini menuntun kita untuk memperlakukan orang lain secara benar, jujur, dan tidak menindas. Yang ketiga, kesetaraan. Dalam Kristus semua manusia sama, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus, yang terambil dalam kitab Galatia 3 ayat 28. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghormati semua orang tanpa diskriminasi suku, status sosial, atau jenis kelamin. Keempat, perdamaian dan pengampunan. Iman Kristen mengajarkan untuk hidup berdamai. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, yang terambil dalam kitab Roma 12 ayat 18. Artinya, kita dipanggil untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membangun hidup yang damai. Contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada menolong korban bencana alam tanpa memandang suku dan agama, menghormati hak orang lain di sekolah, pekerjaan, maupun lingkungan, mengampuni teman yang bersalah bukan membalas dendam, mendukung orang yang lemah dan tidak mampu agar tetap dihargai. Jadi saudara-saudara sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu iman Kristen menekankan bahwa setiap manusia berharga di mata Allah. Nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih, keadilan, kesetaraan, dan perdamaian harus dihidupi oleh setiap orang percaya. Masalah kemanusiaan terjadi karena nilai-nilai ini diabaikan, sehingga solusinya adalah kembali kepada ajaran Kristus, hidup saling mengasihi, menegakkan kebenaran, dan menghargai martabat semua manusia. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip iman Kristen tentang nilai-nilai kemanusiaan. Ada beberapa prinsip-prinsip iman Kristen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang pertama yaitu penghargaan terhadap martabat manusia. Iman Kristen menekankan bahwa setiap manusia diciptakan menurut citra Allah atau imago Dei. Itu berarti setiap orang punya martabat dan nilai yang harus dihormati tanpa memandang status sosial, ras, atau kondisi fisik. Contohnya, menolong orang miskin, mengasihi musuh, dan memperlakukan semua orang dengan hormat. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Yang kedua, kasih dan empati. Prinsip utama iman Kristen adalah kasih kepada sesama. Kasih bukan hanya perasaan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menolong dan melayani. Contohnya, memberi bantuan kepada korban bencana, mendukung orang yang terpinggirkan, atau mengampuni kesalahan orang lain. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 12, "Hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Yang ketiga, keadilan dan kebenaran. Iman Kristen mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan dan kebenaran dalam hidup. Kita harus menentang ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan. Contohnya, memperjuangkan hak-hak anak, melawan korupsi, dan mendukung sistem hukum yang adil. Dalam Yesaya 1 ayat 17 tertulis, "Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan,
bela anak yatim, perjuangkan hak janda. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Sebagai orang beriman, kita juga memiliki tanggung jawab sosial, yaitu membangun masyarakat yang peduli, manusiawi, dan menjaga lingkungan. Contohnya, mengurangi kemiskinan, menjaga alam, dan mendidik generasi muda menjadi pribadi yang baik. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 12 berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya kamu perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Yang kelima, pengampunan dan rekonsiliasi. Dalam menghadapi masalah kemanusiaan, iman Kristen mendorong kita untuk mengampuni dan berdamai, supaya hubungan kita bisa dipulihkan dan masyarakat hidup dengan damai. Contohnya, memediasi konflik antar individu, kelompok, atau bahkan antar bangsa. Dalam Matius 5 ayat 9, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Baik saudara-saudari, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu prinsip iman Kristen tentang nilai kemanusiaan adalah menghargai martabat manusia, mengasihi dengan empati, menegakkan keadilan, bertanggung jawab secara sosial, serta mengampuni dan berdamai. Kalau prinsip ini kita jalani, maka kehidupan kita bisa penuh damai, harmonis, dan saling menghargai sesama. Baik saudara-saudara sekalian, sekian materi yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kita semua. Shalom.